Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sio Putri. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Multiple intelligence merupakan teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Howard Gardner ini merupakan ahli psikologi perkembangan dan guru besar pendidikan Graduate School of Education di Harvard University, Amerika Serikat. Nah, kecerdasan menurut Howard Gardner ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Multiple intelligence sendiri menurut Howard Gardner dibagi menjadi 8. Yang pertama ada linguistik, kedua matematis logis, ketiga spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Yang pertama ada intelijensi linguistik atau kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, wujudnya ini berupa lancar dalam berbahasa dan menyenangi aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan kata seperti menulis puisi, menulis cerita, debat, dan menjadi pembicara. Beberapa profesi yang sesuai untuk seseorang dengan kecerdasan linguistik diantaranya adalah pembaca berita, debaters, wartawan, dan juga pembicara. Nah, beberapa tokoh dengan intelijensi linguistik diantaranya ada Helen Adams Keller. Dia ini seorang penulis asal Amerika Serikat yang karyanya sudah diterjemahkan ke 59 bahasa. Yang kedua ada Gayatri Wailisa, duta anak ASEAN tahun 2012 asal Ambon yang menguasai lebih dari 10 bahasa asing. Selanjutnya ada kecerdasan matematis logis. Nah, kecerdasan matematis logis ini merupakan sebuah kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Nah, seseorang dengan kemampuan kecerdasan matematis logis ini biasanya mampu mengerjakan tugas-tugas yang menuntut untuk berpikir secara abstrak, seperti bermain angka dan filsafat. Nah, beberapa profesi yang sesuai untuk seseorang dengan kecerdasan matematis logis ini ialah pengolah data, ahli matematika, ahli statistik, peneliti, ahli logika, programmer, dan beberapa profesi lainnya. Nah, tokoh dengan intelijensi matematis logis ini yang pertama adalah Albert Einstein. Dia merupakan penemu teori relativitas yang merupakan ahli fisikawan berkebangsaan Jerman. Nah, yang kedua ada Alan Turing yang menemukan mesin Turing sebagai pemecah kode dari mesin Enigma buatan Jerman. Nah, mesin Turing ini digunakan untuk membantu Inggris, karena Alan Turing ini berasal dari Inggris, untuk menyelesaikan Perang Dunia II lebih tepatnya dari Inggris melawan Jerman. Nah, intelijensi selanjutnya ialah intelijensi ruang visual. Nah, intelijensi ruang visual ini merupakan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar yang ada dalam bayangan mereka menjadi objek yang nyata atau objek yang akurat. Nah, mereka juga memiliki kepekaan terhadap keseimbangan warna, garis, bentuk, dan bidang. Beberapa profesi yang cocok untuk seseorang dengan intelijensi ruang visual ialah perancang, pencipta, penemu, pemburu, pemandu, pelukis, dan beberapa profesi lainnya. Nah, tokoh dengan intelijensi ruang visual yang pertama ada Pablo Picasso. Yang kedua ada Leonardo da Vinci yang melukis Mona Lisa. Keempat ada intelijensi kinestetik jasmani. Nah, kecerdasan kinestetik jasmani ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Nah, biasanya seseorang dengan kecerdasan ini menyukai dan mahir dalam mengekspresikan gaya dan mimik wajah,
kuat dan terampil dalam hal motorik halus, koordinasi mata dan tangan yang baik, serta motorik kasar dan daya tahan tubuh yang baik. Nah, beberapa profesi yang cocok untuk kinestetik jasmani, seseorang dengan kinestetik jasmani ialah penari, ahli bedah, atlet, mekanik, dan aktor. Nah, beberapa contoh tokoh dengan intelijensi kinestetik ini, yang pertama adalah Sylvester Stallone, yakni pemeran film Rambo, bukan ayam Rambo. Nah, terus yang kedua ada Charlie Chaplin, aktor pantomim yang terkenal zaman dahulu. Selanjutnya adalah intelijensi musikal. Nah, intelijensi musikal ini merupakan kemampuan seseorang dalam menginterpersepsikan suara atau notasi nada, termasuk ritme, melodi, dan tempo. Nah, mereka juga memiliki kemampuan untuk memainkan alat musik, bernyanyi, menciptakan lagu, atau mengamati lagu dan musik. Nah, beberapa pekerjaan yang sesuai untuk seseorang dengan intelijensi musikal ini ialah komposer musik, kritikus musik, penyanyi, dan pemain alat musik. Contoh tokoh dengan intelijensi musikal, yang pertama ada Beethoven, yang kedua ada Mozart. Yang keduanya merupakan pemain piano yang musiknya tetap kita dengarkan sampai saat ini, yang terkenal dengan musik klasik. Selanjutnya ada intelijensi interpersonal. Nah, intelijensi interpersonal ini merupakan kemampuan untuk menilai dan memahami kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhan ini dapat berupa perasaan, intensi, motivasi, watak, atau temperamen orang lain. Kemampuan ini berguna untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang. Lalu, profesi yang sesuai adalah negosiator, sales, entertainer, dan pekerja sosial. Beberapa tokoh dengan kecerdasan interpersonal, yang pertama adalah Presiden Soekarno, yang merupakan presiden pertama dari Republik Indonesia, dan yang kedua ada Mahatma Gandhi, yang merupakan tokoh perdamaian yang ada di India. Selanjutnya adalah intelijensi intrapersonal. Nah, intelijensi intrapersonal ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami perasaan mereka sendiri, memahami diri mereka secara baik. Nah, jadi di sini bisa terlihat bedanya. Kalau intelijensi interpersonal itu adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Tapi jika intrapersonal itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri. Nah, biasanya seseorang dengan kemampuan intrapersonal ini memiliki fantasi yang baik, mampu bermimpi, dan kepercayaan terhadap diri sendirinya itu bagus. Nah, mereka juga memiliki opini yang berbeda. Mereka juga menyenangi waktu-waktu di mana mereka sendiri untuk merenungkan atau mengintrospeksi diri mereka sendiri. Nah, beberapa profesi yang sesuai untuk seseorang dengan intelijensi intrapersonal adalah filsuf, peneliti mandiri, perenung, dan beberapa profesi lainnya. Tokoh-tokoh dengan intelijensi intrapersonal, yang pertama ada Plato, dan yang kedua ada Al-Farabi. Mereka berdua merupakan filsuf terkenal pada zaman dahulu. Nah, Plato ini ada di tahun-tahun menjelang Masehi. Sedangkan Al-Farabi ini ada pada masa kejayaan Islam. Yang terakhir ada intelijensi naturalis. Nah, biasanya seseorang dengan intelijensi naturalis ini peka dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Mereka menyenangi
hal-hal yang berkaitan dengan pengamatan flora dan fauna. Nah, beberapa profesi yang sesuai untuk seseorang dengan intelijensi naturalis adalah peneliti atau pengamat hewan, dokter hewan, penjaga hutan, dan beberapa profesi lainnya. Beberapa tokoh dengan intelijensi naturalis, yang pertama ada Panji, yang kita tahu sering muncul di TV. Ya, Panji ini merupakan kolektor reptil dan pecinta satwa. Yang kedua ada Charles Darwin, yang mengemukakan teori revolusi, yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari primata. Nah, dari ke-8 intelijensi tadi yang sudah saya sebutkan, Howard Gardner ini sempat menyatakan dan masih menelusuri adanya intelijensi ke-9, yakni intelijensi eksistensi. Apa itu intelijensi eksistensi ini? Intelijensi eksistensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai keberadaan diri manusia, seperti mengapa saya dilahirkan, mengapa saya tercipta di bumi. Hal-hal seperti itu. Nah, mereka itu tidak puas jika hanya menerima keberadaan mereka. Nah, mereka juga ingin mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka secara mendalam. Nah, poin penting yang perlu diperhatikan dalam multiple intelligence ini, kita harus menyadari bahwa semua orang itu memiliki ke-8 kecerdasan ini. Namun, hanya satu yang menonjol. Salah satu dari ke-8 ini yang menonjol. Nah, semua kecerdasan yang ada di manusia ini bekerja sama untuk mengolah informasi dan mereproduksinya untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Nah, kecerdasan yang menonjol ini perlu dilatih agar bisa optimal. Nah, pendidikan berbasis multiple intelligence itu merupakan sebuah upaya untuk menghargai setiap individu. Nah, menghargai individu ini kita menyadari bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Setiap dari kita itu memiliki minat, bakat, dan kecerdasan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pengolahan untuk individu yang berbeda. Dan ini menyesuaikan dengan kecerdasan yang mereka miliki. Sehingga dibutuhkan pengolahan kelas yang berbeda untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditentukan. Nah, beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan jika kita ingin menerapkan multiple intelligence di kelas, itu yang pertama adalah dengan mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi tertentu yang terdapat di dalam kurikulum. Pastinya kita di kurikulum itu sudah diatur untuk jenjang kelas sekian, itu kompetensi apa saja yang perlu dicapai dan seterusnya. Yang kedua adalah memberdayakan semua jenis kecerdasan pada setiap mata pelajaran. Nah, pada setiap mata pelajaran, semua jenis kecerdasan itu biasanya mampu bekerja sama dan saling mengisi satu sama lain untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, guru harus terus melakukan inovasi dalam metode pengajaran yang digunakan sehingga siswa yang belajar itu tidak merasa bosan. Selanjutnya, itu bisa memberikan penugasan secara berbeda bergantung dengan kecerdasan siswa. Kemudian yang kelima adalah menjadikan semua siswa itu juara pada bidangnya masing-masing. Jadi kita memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga esensi dari teori pendidikan multiple intelligence ini yang pertama ialah menghormati keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti apa yang ada. Yang kedua ialah cara belajar yang dilakukan dapat bermacam-macam, bergantung dengan kecerdasan yang mereka kuasai.
Yang selanjutnya, model penilaian yang dapat dilakukan oleh guru bisa beragam sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan aktualisasi diri mereka secara tidak terbatas sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.